Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim, wattaqu fitnatal la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, badiru bil a'malis sholihah fasatakunu fitanun kaqitta'il lailil muslim yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi aradin minad dunya. Ikhwatu iman, para jamaah yang berbahagia, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita telah dimasukkan ke dalam bulan Ramadan. Tentunya kita semuanya berharap setiap kita mampu mengisi aktivitas Ramadan ini dengan suatu amalan yang bisa mengantarkan kita kepada derajat orang-orang yang bertakwa. Di mana kita tahu di Ramadan ini kita diberikan cobaan yang demikian hebat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tentunya Allah tidak memberikan cobaan begitu saja, tentu ada sebab dan musabab. Ya, sebagaimana digambarkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, alam taro kaifa daraballahu qaryatan kanat aminatan mutmainnatan. Tidakkah kalian perhatikan suatu negeri yang tadinya aman, tentram, damai, yu'tiha rizquha, diberikan rizkinya min kulli makan, dari setiap tempat, ya. Tapi apa yang terjadi? Fakafarat bi an'umillah. Akhirnya penduduknya itu ingkar terhadap nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya dengan sebab itu fa'adzaqahullahu libasul ju'. Akhirnya Allah memberikan pakaian kepada mereka, ya, pakaian lapar, wal khauf, dan ketakutan, bima kanu yasnaun, dengan sebab apa yang mereka perbuat, apa yang mereka usahakan. Nah, tentunya berbagai macam belakangan ini kita melihat, ya, yang makhluk yang paling menakutkan sekarang di dunia itu adalah makhluk corona yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini tidak lain dan tidak bukan adalah merupakan, ya, itu bisa berbentuk ujian, bisa berbentuk teguran, bisa juga berbentuk azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena mungkin kita sudah mulai lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai nikmat yang diberikan oleh Allah.
kita telah melupakannya. Untuk itu perlunya kita bekerja sama untuk memperbaiki masyarakat tadi, memperbaiki umat tadi, agar menjadi umat yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, disinilah yang dikatakan di dalam Quran surat Al-Anfal ayat yang ke-25 tadi, wattaqu fitnatal la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Takutlah kalian satu ujian, satu musibah yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu tidak hanya diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang berbuat zalim saja. Artinya orang yang taat pun manakala dia diam terhadap kezaliman yang ada, terhadap kerusakan yang ada, dia pun akan mendapatkan musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu yang dimaksud wattaqu fitnatal la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Takutlah kalian akan satu musibah, satu bencana yang Allah tidak hanya memberikan khusus kepada orang-orang yang berbuat zalim saja. Wa'lamu, dan ketahuilah, annallaha syadidul iqab, sesungguhnya Allah itu amat sangat siksanya. Nah, untuk itu kita melihat, inilah tentunya kita harus banyak introspeksi terhadap apa yang kita lakukan sekarang ini. Barangkali kita tidak sadar kita sudah melakukan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan murkanya Allah. Ya, yang menyebabkan murkanya Allah tadi. Nah, untuk mengatasi itu semuanya, agar Allah mampu meredam musibah yang diberikannya kepada kita, tidak ada resep yang paling mujarab, melainkan kita kembali untuk melaksanakan amal-amal kebaikan. Di dalam satu hadis yang sahih, Rasulullah itu menjelaskan kepada kita semuanya, badiru bil a'malis salihah, bersegeralah kalian kepada amal-amal kebaikan, sebab kalau itu tidak kalian lakukan, kata Rasulullah, fasatakunu fitanun kaqitta'il lailil muzlim, nanti akan datang fitnah menimpa kepada kalian seperti potongan-potongan malam yang gelap gulita. Yusbihu rajulun mu'minan, di pagi hari seseorang itu beriman kepada Allah, wa yumsi kafiran, sorenya dia akan menjadi kafir. Wa yumsi mu'minan, sorenya dia beriman kepada Allah, wa yusbihu kafiran, paginya dia kembali menjadi kufur. Kenapa itu yang demikian itu terjadi? Ya bi'udinahu bi'aradin minad dunya. Nah, karena dia rela menjual agamanya itu hanya untuk kepentingan dunia. Nah, inilah yang harus kita tinggalkan. Makanya bagaimana cara kita mengantisipasi dengan amal soleh tadi? Dalam hadis qudsi, Rasulullah menjelaskan, Allah ini begitu melihat umatnya ini pada ingkar, umatnya itu banyak melaksanakan maksiat, kata Allah, ingin rasanya aku menurunkan kepada mereka azab, ya, siksaan secara tiba-tiba. Tapi ada 3 yang menyebabkan Allah akan meredam kemarahannya tadi. Yang mudah-mudahan itu bisa kita lakukan. Apa 3 cara supaya Allah meredam kemarahan, kemurkaannya tadi, sehingga Allah mudah-mudahan segera mencabut ujian, cobaan yang diberikan kepada kita tadi? Yang pertama adalah kalau Allah melihat orang yang senantiasa pagi dan sore dia senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka di bulan Ramadan ini kita harus tingkatkan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berbanyak melaksanakan ibadah-ibadah yang sunnah, dan kita melaksanakan ibadah-ibadah yang wajib sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah salah satu cara untuk meredam kemurkaan Allah, sehingga mudah-mudahan kalau ini kita lakukan secara jamaah, seluruh masyarakat di Indonesia, masyarakat yang beragama Islam, dia bertobat kepada Allah atas dosa-dosanya, dan dia mau melakukan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah, insya Allah Allah akan meredam kemurkaannya itu secara bertahap.
Yang kedua yang menyebabkan Allah akan meredam kemarahannya itu adalah di samping kita senantiasa untuk kita beristighfar, yang kedua yang menyebabkan Allah meredam kemurkaannya adalah melihat orang-orang yang senantiasa memakmurkan masjid. Walaupun sekarang kita dalam kesulitan untuk memakmurkan masjid, kita bisa menghidupkan amal-amal kebaikan kita dari rumah. Nah, sekarang ini. Makanya sekarang ini alhamdulillah kita lihat berbagai macam bentuk kajian tidak hilang dengan adanya musibah tadi. Ya, baik melalui media online dan lain sebagainya. Itu tetap berjalan. Sehingga kita berharap dengan amar ma'ruf nahi munkar ini tetap berjalan, insya Allah masyarakat akan semakin baik. Dan kalau masyarakat semakin baik, akan terbentuklah masyarakat takwa yang diharapkan. Dan yang ketiga adalah yang menyebabkan Allah meredam kemurkaannya tadi adalah melihat orang yang sudah berkasih-kasihan karena Allah, menjalin persaudaraan karena Allah. Nah, ketiga persoalan ini kalau kita laksanakan dengan baik, insya Allah kita akan mendapatkan yang namanya masyarakat takwa. Masyarakat takwa itu adalah masyarakat yang mau diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara pribadi kalau masyarakat kalau orang itu sudah bertakwa kepada Allah, janjikan kepadanya, ya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan solusi di dalam kehidupannya. Allah akan berikan jalan keluar dalam kehidupannya, sehingga Allah berikan jalan yang terbaik untuk hidup dan kehidupannya. Yang kedua Allah katakan wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan rizki dari tempat-tempat yang tidak diduga. Walaupun sekarang kita lihat begitu banyaknya saudara-saudara kita, mereka yang terhenti untuk mencari nafkah, kesulitan untuk kehidupannya. Insya Allah kalau ini sudah diterima doa-doa kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah akan ada kemudahan-kemudahan di dalam kehidupan kita, di dalam bermasyarakat. Nah, kalau ini kita lakukan secara jamaah, masyarakatnya sudah mayoritas beriman dan bertakwa, Allah janjikan lagi, ya, walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Sekiranya penduduk negeri ini mereka beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Sungguh kami akan bukakan kepada mereka pintu keberkahan dari langit dan bumi. Tapi sebaliknya, walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kalau kita tetap mendustakan ayat-ayat Allah, Allah akan timpa kita dengan malapetaka karena kita berbuat kerusakan di atas muka bumi ini. Nah, inilah ceramah singkat yang kami sampaikan pada malam hari ini. Semoga ini menjadi manfaat buat kita semuanya. Semoga kita mampu membentuk masyarakat takwa. Wabil khusus di bulan Ramadan ini kita bisa meningkatkan ibadah-ibadah kita. Semoga tidak terlalu lama musibah yang Allah timpakan kepada kita semuanya akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.